Oke, baik. Tadi 4 pertanyaan sudah dijawab juga. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, masih Pak Billy sama Enggak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy, datang sama anak saya. Ya, ini menarik sekali ya diskusi tentang buku ya. Saya termasuk orang yang beruntung ya, udah lama berinteraksi dengan Bu Sofi juga dan banyak belajar dari Bu Sofi. Bagaimana sih membawakan sebuah buku gitu ya, misalnya Read Aloud. Saya menginisiasi di TK Negeri Pembina Kota Tangerang, anak saya ada di sana, agar orang tua juga membacakan buku di kelas gitu ya. Nah, dari beberapa pengamatan saya terhadap orang tua yang membacakan buku, jadi orang tua itu membawakan seolah-olah malah lebih dari guru. Jadi ada banyak sekali nasihat yang disampaikan, bahkan di halaman sampul pun gitu ya. Ini saya berpikir, ini kok orang tua ceramah gitu ya di depan anak-anak gitu ya, bahkan kadang di luar konteks gitu ya. Jadi pelajaran yang saya ambil itu, jadi bahkan dalam pikiran orang tua gitu ya, bahwa anak-anak itu harus dikasih banyak sekali nasihat gitu ya. Padahal itu agak berbeda dengan bukunya gitu ya, jadi agak dalam konteks juga. Nah, jadi dalam pikiran orang tua itu ya, anak-anak itu harus dijejali dengan berbagai macam kebaikan gitu kan, baik buruk, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harusnya seperti itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya ketika lihat buku yang dipegang itu bagus, tapi ketika disampaikan itu ya, jadi akhirnya kayak semacam dogma gitu ya, semacam menggurui. Nah, yang saya lihat dari sini adalah bahwa dogma ketika orang tua itu harus beri banyak nasihat kepada anak-anak gitu ya. Terus lagi saya khawatir guru juga seperti itu ya. Saya belum langsung lihat penguatan kepada guru ya, apakah guru juga berlaku seperti itu gitu. Padahal ketika kita menyampaikan buku, ya sudah, yang dibahas tentang buku itu saja. Bahkan kita dianjurkan untuk tidak inilah hikmahnya gitu yang bisa diambil gitu kan ya. Jadi ya mestinya kan si anak sendiri yang mendapatkan hikmah dari buku tersebut gitu ya. Kita sebagai fasilitator aja mengantarkan saja gitu kan. Nah, jadi ini saya kira masih problem ya, ketika kita punya buku-buku bagus gitu ya, tapi belum ada pergeseran pikiran di kalangan orang tua sama guru bahwa penyampaiannya nggak seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya kita membawa pergeseran paradigma bahwa anak-anak itu dibiarkan untuk memahami konteks dari cerita tanpa merasa mereka dipaksa untuk yang ini yang benar ya yang dikatakan. Karena kan kita berharap anak-anak itu ketika mengikuti cerita kita, mereka berpikir kritis, mengkritisi gitu kan, bahwa yang kita sampaikan juga itu nggak selalu benar ya, teksnya seperti itu, meskipun kita juga berusaha benar gitu. Nah, ini bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana cara membawa ini ya, membawa semangat ini bahwa anak-anak itu biarkan belajar sendiri, memahami sendiri, kita sebagai pengantar saja gitu, jangan paksakan tanda kutip kebenaran yang kita yakini itu juga harus harus sama mereka miliki. Karena saya melihat seperti ini ya, yang sekarang ini kondisinya kan anak-anak ini udah agak jauh berbeda. Saya sendiri agak susah memahami Gen Z gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengomunikasikan nilai-nilai baik ya dalam konteks ini, gender, disability, religius itu dengan generasi yang mungkin agak susah untuk, menurut saya agak susah dipahami gitu ya. Ya mungkin ini dalam konteks yang sekarang gitu ya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Mungkin mau dijawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hussein dari Pondok Pesantren Istiqomah Zahra. Saya sebelumnya pernah mengikuti seminar parenting anak tentang trauma yang dibawakan oleh Nina Zainab Al-Hamid. Beliau mengatakan bahwa beberapa
anak-anak atau beberapa orang tua itu memberikan trauma yang dalam kepada anaknya di masalah-masalah kecil, seperti ketika masa kecilnya sering diberikan kata kasar, ataupun misalnya hal-hal yang sebenarnya kecil cuman dikatakan bisa berefek ke trauma anak tersebut, yang dikatakan bahwa bisa jadi trauma anak ini puluhan tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah benar pendapat tersebut, dan jika benar, apakah ada obat untuk trauma yang panjang seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Billy. Tadi terkait pergeseran makna terkait gimana bukunya udah bagus gitu ya, tapi mengajarkannya ya masih dengan ceramah dan lain-lain. Kemudian juga sempat disinggung soal memahami buku ke Gen Z tadi ya. Dan tadi yang Mas di belakang soal trauma, dan silakan. Ya, oke, saya dulu. Ya, Mas Billy. Oleh karena itu, judul di buku kami ini kata kuncinya menurut saya adalah pada kata dialog. Dialog itu dua arah. Artinya kita tidak hanya menyampaikan, tapi juga kita mendengar gitu ya. Jadi interaktif. Nah, mengapa dialog itu mensyaratkan ada hubungan yang setara antara orang dewasa dengan anak ya? Karena memang secara power memang nggak seimbang orang dewasa dengan anak. Orang dewasa lebih powerful. Oleh karena itu orang dewasa harus menyadari powernya gitu ya. Harus ngerem gitu ya. Dengan apa ngeremnya? Nah, ini sudah disediakan buku-buku seperti ini. Ini juga terlihat sekali. Nah, dari teman-teman yang hadir di sini, dari Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah tahu, oh ada ya buku-buku seperti itu, mungkin bisa menginisiasi dari hal yang sederhana dulu, memilih buku gitu ya. Ini mengapa judulnya Ketika Dhamma Melaut, bukan Dhamma Senang Sekolah gitu ya. Ini kenapa judulnya Ratna Komala dan Biji Rumbia, bukan Ratna Komala yang Pemberani. Karena memang judulnya begini sudah jadi bahan ceramah gitu ya. Apalagi kalau judulnya Dhamma ingin atau senang sekolah. Aku suka sholat. Aku bisa wudhu sendiri gitu ya. Tapi bohong gitu kan kata anak-anak. Ya, karena itu bisa jadi bahan ceramah. Ketika Dhamma senang, siapa di sini yang senang sekolah? Wah, pinter ya. Siapa yang tadi pagi malas dibangunin sama ibunya? Ayo gitu ya. Malas banget ya kalau kita sebagai Gen Z ya. Nah, tetapi buku-buku yang seperti ini memang menyediakan untuk jadi bahan dialog. Dialog yang setara antara orang dewasa dengan anak. Karena betul mungkin kita sekaligus menjawab yang inner child tadi ya, trauma gitu ya. Nah, itu memang perlu diberi ruang. Sekarang kesadaran tentang mental health kan sudah semakin tinggi ya. Kesadaran yang dulu dianggap aja tuh sekarang dianggap toksik gitu ya. Boomers parenting gitu ya. Jadi ketika orang tua mengeluhkan Gen Z, anak Gen Z juga mengeluhkan boomer parenting juga gitu ya. Nah, generasi saya yang sering kali dirumpiin. Nah, jadi memang menyadari menciptakan dialog itu menjadi penting gitu. Karena apa yang terjadi di kelas itu memang begitu ya. Power itu tidak setara. Buku teks, apabila media pembelajaran itu hanya buku teks, sudah sulit tercipta dialog yang setara. Karena guru bertanya, bagaimana? Apakah ide pokok dari paragraf ini? Itu nggak ada dialog di sana, gitu ya. Coba sebutkan 4 aspek dari literasi finansial. Tidak ada dialog, yang ada instruksi, instructional language, begitu ya. Nah, itu tetap harus diberikan tentu saja. Tetapi perlu ruang untuk dialog, dan buku-buku seperti ini memediasi dialog seperti itu. Termasuk juga tadi trauma ya, itu ya relasi kita sudah sudah waktunya kita memperbaiki relasi power, menyadari
power yang kita berikan kepada orang lain. Ini kan eranya kita berbicara tentang power ya. Bisa seperti ya, Indonesia Gelap dan sebagainya itu tentang power semuanya. Tetapi mungkin merefleksi juga gitu ya. Bagaimana kita menciptakan ruang yang sehat bagi orang lain, bagi orang yang bekerja dengan kita, di yang terdekat tentunya di rumah, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita merefleksi. Bagaimana kita exercise power, bagaimana kita menciptakan ruang untuk dialog. Mungkin seperti itu saja. Oke, seperti biasa saya menambahkan tadi ada yang disampaikan soal pentingnya mendengarkan ya orang tua atau orang yang dewasa, karena power kita kan kebanyakan. Apalagi kalau guru satu-satunya yang berada di ruang kelas itu, keinginan kita untuk menggunakan power kita itu sangat tempting ya. Nah itu penelitian yang sedang kami lakukan dan sedang proses publikasi dengan ini ya. Yaitu salah satu contoh ketika di dalam kelas itu, jadi ada guru yang kami latih interaktif read aloud. Jadi gurunya di sini karena kami action research. Jadi di dalam guru itu salah satu temuan yang kami temukan itu ketidaksabaran mereka mendengar respon anak. Jadi anak itu langsung dia jawab sendiri, dia yang nanya dia yang jawab gitu. Jadi guru-gurunya itu orang kita nggak terbiasa secara genuine mendengarkan kalau anak itu mau merespon. Itu satu. Kadang-kadang kalaupun anak mau merespon dan guru itu tidak sabar menunggu ya. Padahal kalau anak seperti yang saya sampaikan tadi, peran guru adalah memberi ruang yang memadai untuk anak merespon. Dan kita menunjukkan rasa keingintahuan secara bahwa kita tidak sekedar ayo di Jakarta adanya di mana gitu ya. Jadi padahal kita pengen nanya-nanya yang basa-basi gitu kan. Nah kalau ini kita pengen menunjukkan rasa bukan pertanyaan seperti itu, tapi ingin tahu apa yang mereka maknai dari buku ini, dari satu kalimat itu, dari gambar itu dan sebagainya. Dan dari contoh kasus guru ini memang secara umum bahwa kita tidak terbiasa bahwa suara anak itu penting. Bahwa suara anak itu penting itu satu. Kedua, secara genuine untuk tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Ini di dalam buku ini contoh-contoh bagaimana upaya guru memberi ruang, terus juga memberi timbal balik, terus juga mereka menunjukkan rasa tertarik apa yang disampaikan oleh anak-anak dari proses membaca itu, baca buku. Nah mungkin itu menyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Billy tadi. Ini masih PR kita ya, bahwa suara anak tuh penting sekali, sangat-sangat penting. Apalagi kalau proses, kalau kita tertarik untuk gimana ya Bu, bahwa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebut anak itu terwakili dalam kita dokumentasikan, kita ketahui apa sebenarnya yang menarik mereka. Jadi bukan apa yang kita bayangkan menarik untuk mereka. Saya ingat ada beberapa, misalnya gini, ada anak misalnya baca buku, perspektif mereka akan sangat liar sekali ya, yang tidak terbayangkan, termasuk disebut orang baik, orang jahat. Itu bukan soal baik dan benar ya, tapi bagaimana seorang anak memaknai sesuatu, dan itu penting sekali di-acknowledge, divalidasi dalam konteks pembelajaran, agar proses mereka memaknai bahwa mereka akhirnya tanpa perlu diinstruksi bahwa kejahatan seperti ini, kebaikan seperti ini, itu akan tumbuh mereka sendiri proses itu, bukan dikatakan jelek, bagus, buruk, jahat gitu. Itu kan namanya instruksi ya. Nah di dalam menggunakan buku seperti ini adalah memberikan mereka terbangun rasa yang disebut dengan pemaknaan ya, pemaknaan sebuah nilai. Jadi nilai itu bukan diinstruksikan dogmatik, tapi pemaknaan, sehingga dia tahu sebagai muslim kenapa dia melakukan ini. Atau ada proses pemaknaannya. Tentu itu kepercayaan kita ya, faith. Tapi harus dibangun juga pemaknaannya sebagai yang pengiman itu agama tersebut. Kalau saya begitu melihatnya. Kami di sini waktu meminta acara sampai jam berapa, dibilang jam 2 sampai selesai. Nah teman-teman, jika masih ada pertanyaan tentu saja akan kita lanjutkan, tapi kalau sudah kita bisa selesai. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan?
Oke, sepertinya masih banyak Ibu, tapi kalau misalnya semua dijawab di sini nanti nggak dibaca bukunya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan lain ya bisa dilanjutkan dibaca di bukunya. Bukunya sudah bisa tersedia di marketplace juga ya. Kalau misalnya berminat untuk membeli, jadi silahkan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu ya dari pembicara kita. Memberikan waktu kembali kepada Dr. Sofi dan Dr. Pati, silahkan. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, dalam upaya menciptakan dialog, kami sengaja memilih guru-guru yang struggling juga dalam konteksnya masing-masing begitu ya. Bukan guru di sekolah swasta, ada satu yang sekolah swasta. Mudah-mudahan sampai pula pesannya bahwa guru itu meskipun mereka beban akademisnya banyak, tapi tetap tersedia ruang bagi mereka untuk menciptakan dialog apabila memang mereka berempati dengan peserta didik mereka. Mudah-mudahan bisa menyemangati guru yang lain juga. Bu Tati? Ya, semoga ada kontribusinya, mungkin ada yang mendapatkan manfaat. Kami berupaya sepopuler mungkin, se-accessible mungkin gitu dalam penulisannya. Dan ya, semoga berguna. Selamat menikmati bukunya. Okay, let's give applause to the speakers. Yeah, thank you for all the audience. I think that's all. We can conclude the discussion, and we hope to see you again in the next book forum. Yeah, and I think good afternoon to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.